Kira-kira buat 50 orang. Alhamdulillah, ya Allah. Baru juga niat, langsung dapat berkat. Atene nondi nu sampean? Ngaji no pondok. Aku tak melok. Ayo kuwi dimarekno sik. Ya, I love you, parent. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, bijing kula lulus SD, dadi sekolah teng pundi, Mak? Mondok ae le. Lah kenging napa Mak kok mondok? Kula teng griya niku enak, saged dolanan. Awakmu nak ora gelem mondok, kowe dadi wong apa? Mondok iku diulangi ngaji, salate ya iso rutin, akhlake ditata mbek Mbah Yai. Lah mondok teng pundi, Mak? Darul Istiqomah, le. Mbah Yai ini sinten? Mbah Yai Saifuddin. Lah Mbah Yai Saifuddin niku sinten, Mak? Ya takokno Pak Am kono lho, le. Rene le. Tak kandhani ya, mondok ae ya. Nanggone Mbah Yai Saifuddin. Mbah Yai Saifuddin niku sinten, Pak? Ya Mbah Yai Saifuddin niku Kiai Haji Abdul Hamid Saifuddin Zuhri Al-Musyafa adalah putra Kiai Syatibi dan Nyai Khadijah, zuriyah Kiai Muhammad Taslim yang tersambung nasabnya hingga Sultan Hadiwijaya atau lebih dikenal sebagai Joko Tingkir, Raja pertama Kerajaan Pajang. Kak Fut, begitu masyarakat memanggilnya di masa kecil, lahir pada tahun 1962 di ujung utara Dusun Janar, Desa Ngelumber, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Kak Fut kecil memiliki karakter yang cenderung keras kepala namun cerdas dan pemberani. Selain itu, beliau adalah pribadi yang sangat mandiri dan inovatif. Terlahir dalam keluarga sederhana, membuat Kak Fut tidak bisa menyelesaikan sekolah aliyah. Kondisi ekonomi memaksa sang ayah membuat pilihan sulit, yakni membayar ujian hanya untuk satu anak. Dengan kerendahan hati, Kak Fut merelakan dirinya untuk tidak mengikuti ujian akhir di madrasah aliyah agar sang kakak mendapatkan kesempatan itu. Sejak kecil, Kak Fut sudah tertarik pada ilmu kanuragan dan bercita-cita menjadi pendekar sakti. Satu persatu tokoh kanuragan beliau datangi untuk berguru demi mewujudkan mimpinya. Di sisi lain, orang tua tidak senang dengan hobi dan kegemaran tersebut. Mereka berharap Kak Fut belajar agama dan mondok agar bisa menjadi pribadi alim dan berguna. Berkali-kali sang ayah berusaha membujuknya untuk mondok, tidak berhasil. Sampai suatu masa, berkat doa dan ridho orang tua, akhirnya Kak Fut muda rela menidurkan dulu minat bakatnya dan bersiap memenuhi harapan sang ayah untuk menjadi ulama ahli agama. Perjalanan menuntut ilmu baru dimulai. Setiap hari, Kak Fut mengayuh sepeda pancal sekitar 8 km berangkat ngaji ke Dusun Ngablak Baureno dan pulang tengah malam sekaligus berziarah ke makam Kiai Muhammad Taslim guna bertawasul kepada Allah agar diberikan kemudahan dan keberhasilan dalam menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Di bawah bimbingan Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai Khairul Anam, dan Mbah Yai Abdul Muhaimin Ngablak Baureno, Kak Fut akhirnya berhasil menguasai ilmu-ilmu agama melalui pendalaman kitab kuning. Tidak berhenti di situ saja, beliau juga melanjutkan nyantri pada Kiai Muslih atau dikenal dengan panggilan Mbah Soim dan Kiai Sa'di, Pondok Tanggir, Tuban. Selain juga mengikuti ngaji kilatan Ramadan di berbagai pesantren. tahun 78 niku panggihan Mbah Yai Saifuddin ten Burno ten Ngablak niku. Lah Ngablak niku biyen niku pondoke Mbah Muhammad Taslim, buyute Mbah Yai Saifuddin. Niku Mbah Yai Saifuddin niku dados buyute mulai diarani Dzurriyyah Bani Taslim niku mugi tasih wonten hubungane putu duka canggah wonten kalih Mbah Yai niku. Kula terus dijak
budal ayo Kang mondok nang nggone Tanggir ngoten. Nalika niku kula nek mboten kleru taun 1982. Bahkan gurune Mbah Yai Saifuddin niku ya ten Tanggir, ya Pak Kyai Sakdi, ya Mbah Kyai Muslim, Mbah Muslih, Mbah Kyai Sakdi, Mbah Kyai Muslih niku ya wong alim-alim. Dadi ora kok gak bersanad, mesti bersanad. Riyen niku ngajeni kalih kula ngeten ngene Mbah Kyai Husain. Mbah Kyai Husain niku main jenu. Nggih ngaji kalih kula. Niku nggih alim Quran. 82 mondok ten ngene Mbah Kyai Soim Tanggir terus 8 kalih badhe niku mbajak ten langitan. Ten mbajak ten langitan niku ten ngene Mbah Kyai Marzuki. Apa ya gak bersanad kuwi. Mbah Kyai Marzuki ya wong alim, ya wong keramat. Kak Fut mulai terpanggil turut memikirkan pendidikan agama di masyarakat. Beliau mulai membuka kajian di rumahnya. Selain aktif mengajar teman-temannya di rumah, Kak Fut masih rutin bajak mengaji pada Kiai Ahmad Marzuki atau Mbah Mat Langitan, Tuban. Beliau tempuh dengan sepeda pancal setiap hari. Tahun 1984, menginjak usia 22 tahun, Kak Fut mulai mendirikan sebuah gotakan tempat menginap bagi santri yang ingin mengaji kepadanya yang diberi nama Pondok Pesantren As-Sulaiman. Diambil dari nama kakek buyut beliau, pendekar pendakwah dari Magelang yang pertama kali menempati sebidang tanah santren di masa penjajahan. Tidak lama kemudian, perkembangan As-Sulaiman pun semakin pesat hingga mencapai masa kejayaannya pada periode 1988 hingga 1994. Mulane pondoke dijenengno As-Sulaiman mergo biyen kuwi diduduki wong ka Magelang jenenge Mbah Sulaiman. Ngono critane kuwi. Ya sekitar 1000 lebih. Nah, akhir terus Mbah Yai dicoba dening Gusti Allah. Wis cobane ora tak dono, tapi coba kuwi coba gede. Karena Mbah Yai Saifuddin kuwi dikeki iman kuat, dikeki jasmani rohani kuat, dadi sampai saiki tegar wae. Kuwi oleh coba gede mbek Gusti Allah, diuji akhirnya terus pindah Nawara. Menjadi sebuah keniscayaan di mana ada perjuangan, pasti di sana akan ada ujian dan rintangan. Demi mempertahankan prinsip agama dan syariat, pada tahun 1995, beliau memutuskan untuk menutup pesantren yang sedang dihuni ratusan santri itu ketika beliau meyakini cara itulah satu-satunya yang bisa diambil sebagai langkah nahi munkar untuk melawan tindakan pelanggaran syariat yang pelakunya adalah kerabat di lingkungan pesantren. Seluruh santri dikembalikan pada orang tua atau dipindah ke pesantren lain. Keputusan besar itu menimbulkan fitnah besar pula bagi beliau. Dianggap gila, dituduh durhaka pada ibunda, dimusuhi dan dicemooh banyak orang, bahkan dihancurkan karakternya. Berbekal hasil istiqoroh dan isyarah, beliau memantapkan diri berhijrah ke Desa Woro tanpa membawa sepeser pun harta benda dari tempat asal beliau lahir, bertumbuh, dan berjuang, sedangkan putra-putri dan istri beliau sementara waktu dititipkan di tempat mertua. Melewati masa-masa berat seorang diri saat pertama hijrah, tak membuat beliau berputus asa, tetapi justru lebih mendekat kepada Allah sambil menyiapkan tempat baru tersebut agar lebih layak huni. Tinggal sendirian di tempat sunyi tanpa ada santri atau keluarga yang peduli. Pada masa ini, beliau paling sering mengatakan dengan suara keras dan tegas, "Wong becik ketitik, wong olo ketoro." Sebuah ayat Al-Quran beliau tulis di dinding rumah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Abah Yai membawa kembali Ibu Nyai dan putra-putrinya pulang ke tempat baru dengan segala keterbatasan beliau memulai segala sesuatunya dari awal lagi. Rumah gubuk sederhana berlantai tanah liat yang berubah menjadi lumpur setiap musim banjir. Di sini pula satu persatu fakta kebenaran mulai Allah tampakkan. Mula-mula bukan Darul Istiqomah, di situ ada satu tempat yang di situ ada bangunan yang dari bambu. Kemudian di situ Abah Yai dengan
ketangguhan hatinya, beliau dengan hidup tanpa teman. Beliau hidup di bangunan yang 3x4 itu, nggak ada satupun orang yang peduli dengan beliau. Bahkan siang dan malam dia hidup sendiri di situ. Juga keluarga dan anaknya diasingkan, dia ingin menyendiri. Dan keadaan di situ Abah Yai hidup tanpa teman. Tanah pun hanya sebidang tanah yang penuh dengan hutan belantara. Di situ dikelilingi bambu, bahkan tak ada satupun orang yang berani masuk di lokasi itu. Kemudian dengan gigihnya beliau, dengan cacian dan makian dari masyarakat sekitar, dia pun tetap bertahan dengan pedoman dia becik ketitik olo ketoro. Artinya wong apik tetap bakal muncul apik, wong olo bakal ketoro olo. Itu pesan yang selalu saya ingat dari beliau. Walaupun dipancing dengan begitu cemooh dari masyarakat, tak satupun yang peduli, Abah tetap teguh dengan pendiriannya, tetap untuk berjuang semampunya. Tahun 1996, Abah Yai melanjutkan misi dakwah kembali dengan nama baru Pondok Pesantren Darul Istiqomah. Para alumni, masyarakat, dan teman datang kembali meminta maaf dan beriktiraf, menyadari dan mengakui kesalahan besar mereka, telah turut mempercayai fitnah bahkan menjadi bagian dari orang-orang yang memusuhi beliau. Sebagai bentuk kesungguhan permohonan maaf itu, Abah Yai menginstruksikan kepada alumni untuk mendirikan musola yang lebih layak sebagai pusat tempat ngaji bagi masyarakat. Para penuntut ilmu mulai kembali berdatangan meramaikan tempat baru ini. Dengan berbagai strategi dan metode dakwah Abah Yai yang inovatif melampaui zamannya untuk masa itu, Darul Istiqomah kembali menjadi pusat keilmuan masyarakat di semua usia. Dengan selangnya waktu di Darul Istiqomah tersebut, Abah Yai mulai berdakwah ngaji di tempat dengan pakai media. Ketika itu ada satu media radio Brantayuda yang mungkin Abah Yai memberikan nama itu sesuai dengan sejarah beliau. Dan mulai saat itu juga semakin bertambah masyarakat-masyarakat yang ingin bertemu atau ingin berguru kepada Abah Yai. Kajian rutin bulanan beliau jadwalkan untuk para ibu dan remaja putri, dinamai Jamiah Tahlil wa Ta'lim atau diakronimkan Jalil Walim. Untuk pelajar usia SD, SMP, dan yang setingkat, Abah Yai menyediakan wadah yang dinamai PKBA atau Pendidikan Khusus Bahasa Al-Quran. Sementara jamaah laki-laki mendapatkan jadwal malam Jumat Legi dan Jumat Pahing yang kemudian berganti majelis taklim rutin tiap ba'da sholat Jumat. Pada tahun 2005, untuk menyampaikan ilmu-ilmu syariat yang fardu ain dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, Abah Yai menggagas kajian tematik yang digelar setiap malam selama 15 hari menuntaskan satu bab tertentu, bertajuk Pengajian Kilat 15 hari. Pada tahun-tahun berikutnya, kajian kilat yang digelar tiap tahun ini kemudian diperpendek menjadi 10 hari atau kurang, menyesuaikan tema pembahasan dan diberi nama resmi Saluha. Pertengahan tahun 2005, Abah Yai kembali berinovasi dengan program baru untuk para remaja yang ingin memperdalam ilmu agama. Diberi nama program Ponsata atau Pondok 1 tahun, Abah Yai mengajak para pemuda dan pemudi untuk mewakafkan seluruh waktu, pikiran, dan kemampuannya guna mendalami dasar-dasar ilmu agama.
Dengan mengikuti segala tempaan dari beliau, dalam waktu 1 tahun diharapkan santri mampu menguasai ilmu-ilmu yang umumnya baru bisa dikuasai setelah beberapa tahun belajar di pesantren dengan strategi biasa. Seiring dengan gencarnya program pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, maka Darul Istiqomah membuka program Wajar Dikdas di bawah pimpinan Ketua Yayasan Kiai Hasan Bisri dan pelaksana kegiatan Bapak Sunawi. Dari sini, kemudian lahir pengajuan bantuan pengadaan madrasah formal lewat kerjasama Kementerian Agama dan AIBEP atau Australia Indonesia Basic Education Program pada tahun 2009. Madrasah yang didirikan dengan perluasan lahan ke arah selatan ini kemudian terdaftar dengan nama Madrasah Sanawiyah SA Darul Istiqomah. Untuk memfasilitasi santri yang hendak melanjutkan pendidikan di jenjang lebih tinggi, maka pada tahun 2012 dibuka juga Madrasah Aliyah Darul Istiqomah tepat pada tahun yang sama dengan wisuda kelulusan angkatan pertama Madrasah Sanawiyah. Perkembangan pondok dan pertambahan jumlah santri mengharuskan Darul Istiqomah memulai perluasan pesantren. Tahun 2022, Abah Yai membentuk tim 9 mendirikan langgar bercorak kuno di seberang jalan berbatasan dengan Desa Janar. Bertajuk Padepokan, nama PKBA kembali digunakan oleh Abah Yai untuk menyebut tempat perluasan ini yang pada awalnya dikhususkan bagi masyarakat yang rata-rata usia dewasa dan tua agar memiliki kesempatan mengistirahatkan jiwa dari penatnya kesibukan dunia dengan berzikir, bertakarub pada Allah dan juga mengamalkan keilmuan-keilmuan tenaga dalam dan kanuragan sekaligus membangunkan kembali cita-cita remaja beliau yang sempat ditiarapkan. Sementara perluasan di pesantren induk terjadi pada periode sekitar 2018. Nyai Khadijah, ibunda dari Abah Yai, memutuskan untuk turut tinggal bersama di lingkungan di mana Abah Yai tinggal, mengikuti berhijrah ke Desa Woro dan mewakafkan sebagian tanah As-Sulaiman untuk kembali digunakan sebagai tempat berdakwah. Terbukalah fakta bahwa tuduhan durhaka kepada orang tua yang ditujukan kepada Abah Yai pada masa itu hanyalah fitnah belaka. Saat dokumen ini dibuat, di tempat yang dulu berdiri Pondok As-Sulaiman telah kembali berdiri bangunan asrama yang dihuni lebih dari 200 santri putri. Dinamai Asrama Jawara dari kata bahasa Arab Jawaro yang artinya bersebelahan sebab letaknya yang bersanding antara Dusun Janar dan Woro. Bangunan Aula Fa'ala Kubro yang dulu menjadi pusat kegiatan santri putri As-Sulaiman didirikan kembali dan direnovasi di samping Asrama Jawara dengan tanpa mengubah namanya. Perjalanan ini sedikitnya mengingatkan pada peristiwa terusirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tanah kelahirannya Mekah untuk berhijrah ke Madinah dan pada akhirnya Allah berikan kemenangan Fatu Mekah bagi umat Islam sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menguasai kota Mekah yang dicintai di mana beliau dilahirkan di sana. Semboyan Abah Kiai Haji Abdul Hamid Saifuddin Zuri Al-Musyafa kini menjadi kenyataan. Becik ketetek, olok ketorok. Piye le awakmu gelem mondok ya? Nggih, Bu. Kula pengin mondok teng Darul Istiqomah, pondoke Mbah Yai Saifuddin. Kula pengin dados tiyang ingkang soleh. Alhamdulillah awakmu gelem mondok le. Ya wis lan cepet salin ya. Paepe budal ngaji nang pondok Darul Istiqomah. Ayo budal bareng ngaji nang nggone Mbah Yai Saifuddin. Nggih, Pak.